Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diramang bapak-bapak, ibu-ibu sedayana, insyaallah kajian malam hari ini kita beri judul derita akibat riya dan sum'ah. Kesusahan, kesulitan, kesengsaraan, kerugian bagi orang-orang yang beramal solih namun disertai dengan riya dan sum'ah. Saya sudah menulis 7 poin, insyaallah kita selesaikan pada malam hari ini. Poin yang pertama, riya adalah memperlihatkan amal solih untuk tujuan mendapatkan pengakuan dan pujian manusia. Sedangkan sum'ah adalah memperdengarkan amal solih dengan tujuan mendapatkan pengakuan dan pujian manusia. Riya terjadi saat melakukan amal solihnya, sum'ah terjadi setelah melakukan amal soleh. Perbentananana seperti itu. Riya mah terjadi saat melakukan amal soleh, sedangkan sum'ah terjadi setelah melakukan amal soleh. Dipiralkan. Tapi nanti ada rincian hukum memposting, menviralkan amal soleh yang kita lakukan. Nah, secara umum itulah riya dan sum'ah. Riya itu dari kata ro'a yaro, riyaan, amal soleh yang kita lakukan tapi tujuannya ingin mendapat pujian dari manusia sehingga sengaja diperlihatkan. Sedangkan sum'ah dari kata sami'a yasma'u atau samma'a yusammi'u, memperdengarkan, artinya memberitahukan, menyebarkan amal soleh yang telah kita lakukan. Satu hadis dari Nabi SAW, ada 3 orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Yang pertama kata Nabi, rajulun ustushhida, seseorang yang terbunuh ketika berjihad di jalan Allah, tapi dia dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa qara'al Qur'an, seseorang yang belajar ilmu, mengajarkannya atau membaca Al-Quran dan mengajarkannya, tetapi orang kedua yang dilemparkan, diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Dan orang ketiga adalah man wassa'allahu alaihi al-mal, orang yang diberikan keleluasaan harta, ia habiskan untuk berinfak siang dan malam, namun ternyata ia diseret juga dan dilemparkan ke dalam neraka. Nanya, nukana neraka teh sanes pertama kali sanes pezina, sanes pencuri, sanes peminum khamar. Yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka adalah 3 orang barusan. Orang yang berjihad sampai dia mati di jalan Allah, orang yang punya ilmu, dia mengajarkan,
dan orang yang punya harta ia infakkan, namun ternyata menjadi 3 orang yang pertama kali diseret ke dalam neraka. Kata Nabi SAW, karena tujuan yang pertama berjihad sampai dia terbunuh itu hanya ingin disebut sebagai pemberani, hanya ingin disebut sebagai pahlawan, dan itu sudah terjadi. Manusia mengatakan dan memberikan gelar kepada orang tersebut sebagai pahlawan, pemberani. Namun di sisi Allah itu adalah niat yang salah, karena ada riya dan sum'ah. Padahal jihad teh amal anu pang luhur-luhurna. Puncak iman teh adalah al-jihad. Wadir watu sanamil Islam al-jihad. Puncaknya Islam itu adalah jihad, berperang di jalan Allah. Fayak tulu au yuktalu, dia membunuh ataupun terbunuh. Tetapi karena niat yang salah, maka menjadi sebab pertama kali diseret dan dijerumuskan, dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua pun sama. Belajar ilmu, mengajarkannya, menghafal Al-Quran, mengajarkannya, tetapi dengan niat hanya ingin disebut sebagai alim. Tujuan belajar ilmunya hanya ingin disebut sebagai ulama, ahli ilmu. Bukan untuk tujuan membuang kebodohan dalam dirinya, mengajarkan manusia supaya lebih dekat kepada Allah, tapi hanya ingin sekedar mendapat pujian, maka dilemparkan ke dalam neraka. Atau ingin disebut qari, membaca Al-Quran, dibagus-bagus suaranya, bacaannya, kemudian juga kadang-kadang diperlombakan. Nyaleres aya lomba maca Quran, musabaqah tilawatul Quran. Mudah-mudahan mah lareres niatna, tapi nu teleres niatna hanya ingin disebut sebagai qari nasional ataupun internasional, lokal ataupun interlokal, atau SLJJ. Kapungkur mah aya warnet naon? Wartel. SLJJ. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berinfak siang dan malam, tetapi tujuannya hanya ingin disebut jawad, hanya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Dan manusia telah memberikan gelar tersebut, namun di sisi Allah dia ternyata menjadi orang ketiga yang diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Maka jaga diri kita dari riya dan sum'ah ketika beramal solih. Poin kedua, riya lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Kemudian riya lebih merusak daripada serigala lapar yang menyergap kawanan domba. Dan riya lebih tersembunyi dari semut yang berwarna hitam. Poin kedua, ada 3 yang harus diuraikan. Bahwa yang pertama, riya adalah apa tadi? Lebih berbahaya dari fitnah dajjal. Cik ari dajjal kaluarna atos atana pita acan. Dajjal tos kaluar atana pita acan. Teu acan, dajjal akan keluar nanti di akhir zaman sebagai puncak fitnahnya. Orang yang beriman itu adalah dajjal. Tetapi anehnya Rasulullah mengatakan yang lebih berbahaya daripada dajjal adalah riya. Kalau mau diperdalam, ini pertanda bahwa ada sesuatu yang membuat manusia itu sangat mudah untuk melakukan riya dan sum'ah sebelum masa datangnya dajjal.
Jadi akan ada masa sebelum Dajjal datang di akhir zaman, bisa jadi hari ini, di mana ada sesuatu yang membuat manusia itu begitu mudah dan begitu suka untuk melakukan riya dan sum'ah. Jika nama ayeuna, dengan adanya apa? Dengan adanya kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi seperti media sosial ini, setiap kita dipermudah untuk melakukan riya dan sum'ah, walaupun urusannya pribadi, tapi dipermudah. Da kapungkur mah di zaman sahabat bade kumaha cara riya sareng sum'ahna. Iwalti salat di masjid atanapi nuju saum di wartos-wartos gogorokan, atanapi sabada infak diumumkan sisi jalan. Ayeuna mah infakna atos engkewe ngabarkeun mah bari gogoleran di kamar melalui media sosial. Nah, jadi sepertinya Rasulullah mengatakan bahwa riya lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal itu di akhir zaman karena dipermudah dengan kemajuan teknologi. Maka kita pun yang sepakat sekarang direkam, kembali kepada yang menyampaikan dan yang merekam atau menyebarkan, kita sama-sama meluruskan niat. Bukan untuk supaya saya atau Ustadz Aridi terkenal, bukan untuk supaya dapat duit dari YouTube atau dari media sosial apapun, juga bukan untuk supaya manusia lebih terkena atau terkesima dengan video yang diedit, tetapi mudah-mudahan niat kita hanya untuk ingin melanggengkan, mengabadikan bisi suatu saat ada orang yang membutuhkan. Jadi teu kudu riweuhnya tim media, ieu viewersnya sedikit, subscribe-nya sedikit, nggak usah riweuh, nggak usah khawatir, biarin. Yang penting jika suatu saat ada yang membutuhkan, kita sudah siapkan ilmu yang pernah kita pelajari. Karena ini berkaitan dengan tadi bahwa riya lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal aswar. Yang paling aku takutkan adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Yaitu ar-riya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum ma huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang yang paling aku takutkan daripada fitnah Dajjal adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, karena syirik tersebut ada di dalam niat, dan niat ada di dalam hati masing-masing manusia yang tidak bisa dinilai oleh manusia lainnya, yaitu apa? Ar-riya. Kemudian yang kedua tadi, bahwa riya itu lebih merusak bagi amal yang kita lakukan daripada seekor serigala lapar yang bersiap-siap menerkam kawanan domba. Nabi SAW bersabda, mazi bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadilaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. Jika ada serigala dikencarkan untuk menerkam kawanan domba, maka itu tidak lebih berbahaya daripada keserakahan seseorang terhadap harta dan hausnya seseorang terhadap pengakuan di dalam harga diri, dunia atau agama. Cikinten-kinten zaman ayeuna Bapak Ibu, apakah manusia itu terlihat haus terhadap kekuasaan?
haus terhadap jabatan, haus terhadap pengakuan, haus terhadap pujian, atau tidak? Seperti kita bikin postingan di media sosial, Facebook, share foto nu panghadena dan nu barutut nama dihapusan langsung, di share di Facebook. Setelah 3 jam di share, yang like cuma 3 orang, rada gagaro tah. Padahal itu ngesepang alusna foto teh, nu like ngan 3-an, padahal nu berteman nges 4.800, tapi nu like ngan 3. Nah, hal-hal tersebut lebih merusak seperti itu daripada tadi seekor serigala. Nanti akan ada tanda dan bagaimana supaya kita terbebas dari riya dan sum'ah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Yuhannas ittaqu hadzal syirk. Jauhilah atau berhati-hatilah dari syirik ini, dari riya dan sum'ah ini. Karena kata Nabi, akhfa min dabibin namli, lebih tersembunyi daripada seekor semut. Lalu kata Nabi SAW dan para sahabat bertanya terlebih dahulu, bagaimana nattaqih, kita menjaga diri dari riya dan sum'ah tersebut? Maka Nabi mengatakan, berdoalah sebelum melakukan amal solih dengan doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari melakukan syirik yang kami ketahui, karena yang tahu riya atau sum'ah ya diri sendiri. Wa nastaghfiruka, dan kami meminta ampunan kepadamu dari dosa atau dari kesyirikan yang tidak kami ketahui atau tidak kami sadari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang disadari terjadinya ataupun dari syirik yang tidak disadari. Bapak-bapak, tiasa searching, ibu-ibu di Google atau kayak dikirim doa iya, wajib hafal. Karena kita sudah mempelajari ilmu tentang riya dan sum'ah dan kita harus melindungi diri dari hal tersebut, maka wajib melindungi diri dengan doa tersebut. Dan siap-siap setiap ilmu yang kita kaji, maka setelahnya kita akan diuji dengan yang berkaitan dengan apa yang kita uji. Sebagaimana kapungkur Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah agar menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ciknaha henteu Nabi nu sanes gitu. Nabi Daud atuh diuji menyembelih anak nanti, atau Nabi Adam atau Nabi Isa. Tapi kenapa Nabi Ibrahim yang Allah uji untuk menyembelih anaknya sendiri? Kenapa? Kinten-kinten. Karena Nabi Ibrahim diberikan gelar oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah, cintanya Allah. Maka ketika seseorang sudah diberi gelar orang yang dicintai Allah, maka akan diuji dengan rasa cintanya. Cik lebar keneh teu nyembelih anaknya daripada dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap yang kita pelajari akan diuji. Ketika kita sekarang mempelajari tentang riya dan sum'ah, maka kita akan diuji dengan godaan-godaan beramal soleh, inginnya riya dan inginnya sum'ah. Maka kita akan melindungi diri, salah satunya dengan berdoa seperti doa yang tadi. Dan inilah langkah kita Bapak Ibu untuk meningkatkan kadar iman dan takwa kita. Da urang teh moal sapertos kieu saterasna. Panu sarakola ge bapak-bapak teh ayeuna anu lulus SMP berarti SD heula. Anu lulus SD berarti TK heula, tos TK lulus lebat SD.
SD lulus lebat SMP, SMP lulus lebat SMA. Artinya setiap umur kita bertambah, maka bertambah pula keilmuan, dan setiap bertambah keilmuan maka bertambah pula ujian kehidupan. Maka bersiap-siaplah menghadapi ujian hidup masing-masing. Tidak perlu takut, tidak perlu putus asa, kita hanya perlu mempersiapkan diri, sebab dengan cara itulah hati kita akan dibersihkan. Terus Bapak Ibu, kan sahur Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih, hati yang lurus ya setelah dibersihkan, setelah diluruskan. Hati yang sehat setelah diobati, hati yang selamat setelah diberi petunjuk. Artinya dengan ujian masing-masing. Maka kita ingin derajat di sisi Allah meningkat, maka harus siap melewati ujian-ujian tersebut. Poin ketiga, beramal solih dengan niat karena Allah, namun disertai riya dan sum'ah, maka amalnya tidak bernilai pahala. Beramal solih, niatnya karena Allah, ingin pahala dari Allah, tapi disertai riya dan sum'ah walaupun sedikit, maka batal atau amalnya tidak bernilai pahala sedikit pun di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu aroni ayat ieu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna teria. Orang-orang yang sholat tapi celaka. Kenapa celaka? Karena sholatnya disertai riya. Karena sholatnya disertai riya. Wa yamnaunal maun. Jadi orang yang celaka sholatnya itu dua. Satu, sholatnya disertai riya dan sum'ah. Dua, setelah sholatnya tidak berdampak pada akhlak. Seharusnya mah setelah sholatnya jadi jujur. Setelah sholatnya bapak-bapak nu biasa sok molotot ka istrina janten tara molotot. Ibu-ibu nu biasana di piwarang ku carogena rada ngedul tos sholat mah janten rajin. Wa yamnaunal maun. Artinya sholat itu yang benar, satu, tidak disertai riya dan sum'ah. Dua, setelah sholatnya ada dampak akhlak yang baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Jangan kamu batalkan amal soleh kamu bil manni dengan menyebut-nyebut, wal aza dan menyakiti orang yang kamu beri. Kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nasi, seperti orang yang berinfak tapi niatnya riya karena manusia. Maka batal kata Allah, amal solehnya tidak bernilai pahala sedikit pun. Poin keempat, beramal soleh dengan niat karena Allah, lalu manusia memberikan pujian. Atau beramal soleh dengan niat karena Allah lalu memposting dengan tujuan ingin memotivasi yang lain agar ikut bersemangat melakukan amal soleh tersebut tanpa disertai riya dan sum'ah, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Jadi upami orang beramal soleh karena Allah, teu aya riya sareng sum'ah, tapi tiba-tiba orang-orang teh tahu bahwa kita beramal soleh sehingga memuji kita. Atur nuhun. Terus kadang-kadang didugikeun hakikat nama ti Allah, syariat nama ditulungan ku si bapak ieu, sehingga orang-orang teh tahu. Dan itu teh bukan kemauan kita. Maka hal tersebut dihukumi boleh. Kata Nabi SAW, ara'aitar rajula ya'malul amala
Ya Rasul, ada seseorang melakukan amal solih, kemudian manusia memujinya. Apakah yang begitu riya? Lalu Rasulullah mengatakan, tilka ajilu busrol mu'mini. Itulah kebahagiaan seorang muslim yang didahulukan oleh Allah di dunia sebelum di surga. Jadi kalau ada yang memuji, asal tidak jadi ngapung diri kitanya, asal tidak jadi berbangga diri, maka kata Rasul, itu adalah kabar gembira yang didahulukan bagi kaum mukminin sebelum di surga. Maka ada doa ketika kita mendapat pujian. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunun. Ya Allah, jangan engkau hukum kami atas apa yang mereka berikan pujiannya untuk kami, dan jadikan kami lebih baik dari apa yang telah kami lakukan, dan terimalah segala amal yang telah kami lakukan. Jadi pami aya nu muji bapak-bapak ibu-ibu saat sedekah, saat seberapa masalah aya nu muji, aduh mani rajin saya cuma pengawasanana. Kedah kumaha? Nya atuh abi teh teu jiga maneh tahu pami gitu berarti ujub. Minggu depan kita akan membahas tentang hukum seputar ujub dan sombong insyaallah. Jadi kalau ketika dipuji jawabannya seperti itu, maka jatuh kepada ujub, kepada sombong, termasuk kesyirikan juga. Tapi ketika dipuji, mani rajin bapak-bapak ngawasan malam ahad, alhamdulillah ini teh karunia Allah. Saya digerakkan ke sini oleh Allah bukan karena saya mampu, bukan karena saya paham, bukan karena saya kuat, tapi dikuatkan, dibisakan, dimampukan, digerakkan, disumpingkan ka dieu ku saha. Nah, maka itu adalah kabar gembira sebelum nanti di surga, kata Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 27 hiji, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu tampakkan sedekah kamu, infak kamu, maka itu baik. Tapi jika kamu sembunyikan, itu juga nggak apa-apa. Jadi mau kita tampakkan atau kita sembunyikan sedekah kita, tidak masalah, selama kita bisa menjamin hati kita terbebas dari riya dan sum'ah. Dan yang tahu hanya diri sendiri. Jadi orang teh sok ulah ngahukuman batur, si eta mah riya, tidak boleh. Hukum riya dan sum'ah itu untuk diri sendiri, untuk orang lain jangan. Alhamdulillah si bapak eta mah tos ikhlas. Infak ge ditinggalikeun, salat ge dipotokeun, puncak ikhlas sehingga tidak ada masalah. Tapi kalau untuk diri sendiri, aduh kela itu bilih abi teh aya riya sareng sum'ah, moal wakae nama dipoto nuju salat teh, moal wakae nama disebarkeun video nuju bagi-bagi teh. Tapi upami urang bismillah tujuan nanti dengan motivasi orang lain, maka hukumnya boleh, tinggal ditekan urusan riya dan sum'ahnya. Kelima, di antara penderitaan orang yang riya dan sum'ah, yaitu hatinya selalu gelisah karena menanti-nanti pengakuan dan pujian manusia. Gelisah, sedih, iraha orang terek diaku, rek dipuji, padahal mah babagi teh tos ti bulan kamari, tapi teu aya nu nganuhunkeun acan. Sedih euy sedekah teh kumaha teh? Gelisah, sedekah deui ulahnya, bisa sedekah deui eueuh nu nganuhunkeun. Terus begitu. Selalu gelisah karena menanti-nanti pengakuan dan pujian manusia. Kemudian hatinya semakin kotor dan semakin jauh tersesat. Kemudian yang paling mengenaskan,
adalah nanti di hari kiamat Allah akan mempermalukan orang yang beramal karena ria dan sum'ah di hadapan seluruh manusia. Di dunia mah dia ria dan sum'ah teh untuk dapat pujian dari 40 orang. Ku Allah bakal dibalas di akhirat, dipermalukan di hadapan semua orang. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman dikumpulkan, dipermalukan di hadapan seluruh manusia, orang-orang yang beramal karena ria dan sum'ah di dunia. Umawi sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, man samma'an nasa bi amalihi. Siapa orang yang suka memberitahukan, memviralkan amal solehnya sendiri karena ingin pujian, ingin terkenal, apa yang terjadi? Sama Allahu bihi masami'a khalqihi wa sagharahu wa haqqarahu. Maka Allah pun akan membongkar aib-aibnya di hadapan manusia ketika dia masih hidup. Siapa yang ingin orang tahu tentang kebaikannya karena niat ingin pujian mereka, maka setelah itu Allah akan membongkar aib-aibnya dan menjadikan semua orang tahu tentang keburukan-keburukan dan aib-aibnya. Auzubillahi min dzalik. Mawi orang kedah ngajagi niat supaya sinteria sarang sum'ah. Upami aya misalkan orang ayeuna teh dihinakeun ku papada jalmi, itu teh bisa jadi karena sebelumnya kita ingin mendapat pujian manusia. Bapak Ibu sadayana, abdi kantos dipermalukan nuju mengbal, dikepret, padahal abdi teh ajengan, abdi teh ustad, gaduh pasantren, gaduh santri, gaduh jamaah, nuju mengbal 3 tahun yang lalu dikepret kulawan baji. Itu adalah sebuah penghinaan. Berarti abdi sadar sebelum terjadi kejadian itu saya selalu menginginkan pujian manusia. Maka saat itu Allah menghinakan saya di hadapan manusia. Kumaha baji? Entah peda abdi hoyong dipuji we, mengbalna alus gitu tah. Awakna jangkung badak pantes, jago gocekna ngagolna. Mana yang dipuji orang teh. Maka Allah membalas dengan menghinakan saya di hadapan manusia. Alhamdulillah, daripada dihinakan di mana? Di akhirat. Mending dihinakan di dunia. Untuk supaya kita berkaca dan belajar. Agar jangan pernah berharap mendapatkan pujian manusia. Kalau kita selalu berharap mendapatkan pujian manusia, siap-siap Allah akan menghinakan kita di hadapan manusia. Karena Allah tidak mau ada makhluk yang dipuji atau meminta pujian selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 9 dan 10, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Terus walahum adzabun alim bima kanu yakzibun. Orang-orang yang riya dan sum'ah itu orang munafik. Dia menipu Allah dan menipu manusia. Dia beramal secara lisan karena Allah, hatinya ingin pujian manusia. Dia sedang menipu Allah dan menipu manusia. Padahal kata Allah, dia sedang menipu dirinya sendiri. Maka semakin bertambah kekotoran, penyakit dan kesesatan hatinya, sehingga dia terus terombang-ambing di dalam kesesatan atas apa yang dia dustakan. Oleh karena itu sangat berbahaya Bapak Ibu, orang-orang yang beramal karena ria dan sum'ah. Penderitaannya tadi satu apa? Selalu merasa gelisah karena menanti-nanti. Itu orang teh can aya anu nganuhunkeun anu muji. Nu kadua semakin kotor hatinya
Dan yang ketiga, Allah akan menghinakannya, mempermalukannya di hadapan makhluk di dunia kene sebelum akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penderitaan-penderitaan yang diakibatkan dari riya dan sum'ah ini. Poin yang keenam sebelum terakhir. Di antara tanda orang yang beramal solih karena riya dan sum'ah, yaitu selalu merasa malas dan selalu berhenti di tengah jalan ketika beramal solih tanpa alasan yang jelas. Naon tandana cenah tadi teh? Selalu merasa malas. Nu kadua, selalu berhenti di tengah jalan tanpa alasan yang jelas. Maka itu bisa dipastikan sebagai tanda dari amal yang dilakukan karena riya dan sum'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Orang-orang munafik itu jika melakukan sholat pasti dalam keadaan malas. Kenapa? Karena mereka berharap dilihat dan dipuji oleh manusia. Dan mereka tidaklah mengingat Allah, tidaklah berfikir, tidaklah berzikir kecuali sedikit. Jadi mereka itu dua, orang-orang munafik itu kebiasaannya satu sok haream dina ibadah, dua tara daek mikir, tara daek zikir. Daek mikir jeung dikir nate pami aya kasusah. Nuju aya kabunga mah teu daek-daek acan. Meureun kacugak teh ieu teh dosa abdi. Tah sakitu. Nuju teu kacugak mah, wah ieu teh da abdi mah alhamdulillah hati-hati, abdi mah sehat, senalna sae. Teu aya Allahna keur sehat mah. Keur kacugak mah ieu teh meureun. Tapi lumayan gitu ge. Tapi saul Allah jalma munafik, la yadhkurunallaha illa qalila. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sadayana, kita biasakan bersemangat dalam hal apapun, termasuk dalam kajian malam Ahad. Sok sanaos capek, ulah ditinggalikeun kacapena. Sok sanaos hujan, ulah ditinggalikeun horeamna. Sok sanaos nuju teu damang, mudah-mudahan tawasul ku amal soleh. Amal solehna sumping ka pangaosan. Gusti, ya Allah, abdi tawasul ku angkat ka pangaosan, damangkeun panyawat abdi tiasa tawasul ku amal soleh. Margi upami nu sok horeama ciri-ciri jalmi munafik. Numawi kunaon Bapak Ibu? Sunnah kita sholat itu menggunakan pakaian terbaik. Dan baju yang paling disukai oleh Nabi adalah al-abyad, baju warna putih. Kalaresan ngangge bodas. Kamari mah nuju ngangge hideung teu dibahas hadisna. Tapi nuju ngangge bodas dibahas. Kenapa harus terbaik? Untuk memperlihatkan bahwa kita bersemangat dalam beramal soleh, tidak seperti orang munafik. Yang kedua, tidak boleh berhenti berfikir dan berzikir. Berfikir tentang apa alasan kita hidup, siapa yang menghidupkan kita, apa tujuan kita dihidupkan, dan kemana kita setelah tidak ada kehidupan. Eta we opat kurilingan teras. Apa alasan kita dihidupkan, siapa yang menghidupkan kita, apa tujuan kita hidup, dan kemana setelah tidak ada kehidupan. Dan berzikir teh merasakan kemurahan-kemurahan, kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Yang terakhir sekali, agar amal solih kita terbebas dari riya dan sum'ah, yaitu yang pertama, menyadari bahwa yang menghidupkan kita adalah Allah.
dan menyadari bahwa tujuan kita hidup adalah untuk menyembah Allah. Yang menghidupkan kita Allah, dan tujuan kita dihidupkan untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah makhluk. Dan kita tidak pernah dihidupkan oleh makhluk. Makhluk sangat lemah, mustahil menghidupkan kita. Yang menghidupkan kita Allah. Maka tujuan kita hidup adalah untuk menyembah Allah. Sadari hal itu paling pertama agar terbebas dari riya dan sum'ah. Upami terbesit dina hate, urang sodakoah mumpung seueur nu ningalikeun, langsung lawan dina hate teh abdi diciptakeun sanes ku jalmi eta, abdi ge ibadah infak sanes jang jalmi eta. Tapi abdi diciptakeun ku Allah, abdi ge ibadah salah sawiusna infak kangge Allah. Kuatkeun deui kudu nomor 2, yaitu menyadari bahwa amal solih yang kita lakukan adalah hadiah dan penghargaan dari Allah, bukan karena kemampuan kita. Jadi setiap kali kita beramal soleh, sadari bahwa itu adalah hadiah dan penghargaan dari Allah, bukan atas kemampuan kita. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Surat Yunus ayat 58. Bahwa kita harus bergembira itu karena fadl dan rahmat. Fadl artinya hadiah, rahmat artinya penghargaan. Jadi ketika kita bisa ngaji ke sini Bapak Ibu, jangan merasa kita bisa, kita mampu. Tapi kita dibisakan dan dimampukan oleh Allah sebagai hadiah dan penghargaan untuk kita. Jadi ketika kita beramal solih, itu tanda bahwa Allah sedang menghargai kita, sedang memberikan hadiah kepada kita. Jadi bungah nate ulahku ngaosna, tapi bungah teku hadiah sareng penghargaan ti Allah, urang dikeresakeun ngaos ku saha? Ku Allah. Ibu-ibu sehat ulah bungah ku sehatna, tapi bungah teh Allah ngahargaan keneh urang, Allah ngabungahkeun urang ku cara urang dipasihan sehat keneh ku saha? Ku Allah. Jadi bungahna ka Allah, sanes bungah karena sehat. Sadaya perkara ge kitu. Janten urang teh belajar bergembira teh bukan dohirnya, tapi batiniahnya. Allah yang mengeresakan, mengizinkan itu semua. Abdi ngaleueut cai herang. Bismillah. Urang masuk bungah teh ku caina nu seger atanapi santri nu masihan caina. Padahal mah cai moal mungkin seger pamit disegerkeun ku Allah. Santri moal mungkin tiasa masihan ieu cai pamit dikeresakeun ku saha? Ku Allah. Nu mawi bungah teh Allah ngahargaan keneh urang, Allah masihan keneh hadiah ka urang, ngeresakeun cai seger keneh sareng ngeresakeun santri tiasa masihan keneh cai leueut. Tadina sadaya hal teh kitu. Teras anu katilu, selalu berdoa meminta diluruskan niat dan diberi pertolongan. Selalu berdoa meminta diluruskan niat. Salah satunya doa yang tadi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dan yang terakhir, selalu berusaha menyembunyikan amal Bapak Ibu. Ulah sadaya amal dipiralkeun. 1, 2 boleh viralkan. Tujuannya untuk memotivasi. Tapi harus ada amal-amal yang kita sembunyikan. Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan yang selalu bersembunyi dari makhluk ketika beramal solih. Pami sahari urang infak 3 kali, tanu hiji tingalikeun, nu 2 sumputkeun.
sebagaimana Zainal Abidin bin Ali bin Zainal Abidin bin Ali bin Abi Thalib. Berarti cucunya Ali bin Abi Thalib. Ternyata setiap malam dia sebagai pemimpin memberikan beras kepada rakyatnya, kepada tetangganya tanpa diketahui sampai dia meninggal dunia, dan terlihat di pundaknya berwarna kehitaman karena saking beratnya memikul beras atau memikul bahan makanan yang dia berikan kepada kaumnya. Dan dia menyembunyikan itu semua, tidak ada yang mengetahui amalan tersebut kecuali setelah beliau meninggal dunia. Nah, maka Bapak Ibu, harus ada amal-amal soleh yang kita lakukan dengan cara bersembunyi. Jangan semuanya diposting, jangan semuanya dipiralkan. Cukup 1-2 untuk memotivasi manusia agar lebih semangat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.